Guys, sejak akhir-akhir ini, negara Indonesia sentiasa diincar oleh negara-negara maju. Mereka tertarik dengan pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada negara Indonesia. Apakah rahsianya, guys? Saya mau tahu perkara ini. Ayo kita simak sama-sama video ni. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada anda yang menonton video ni, semoga sentiasa dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Jadi, untuk topik yang akan saya tengok pada kali ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi pada negara Indonesia, di mana di sini Indonesia masuk besar 3 pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Wow, bagaimana tu? Jadi saya mau tengok bagaimana Indonesia punya perkembangan ekonomi. Sebab sebelum ini saya tengok negara Indonesia dia banyak membangun dia punya negara ya guys, dari segi infrastruktur, dari segi pertahanan. Jadi di sini Indonesia pula masuk 3 besar pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Jadi saya mau semak info ini, dan sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Point ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama juga support ini channel Point dengan memberi like, komen dan juga subscribe. Jadi guys, saya tidak sabar sudah mau tahu bagaimana Indonesia masuk 3 besar pertumbuhan ekonomi terbaik lagi itu guys, terbaik di peringkat dunia. Jadi yuk kita saksikan video ini sama-sama. Jom. Indonesia berada di 3 besar yang paling baik. Wow, pertumbuhan Indonesia ekonomi dunia nih berada di angka 0,5% plus. Bank Dunia menyampaikan kepada kita, ekonomi global pertumbuhannya akan berada pada posisi minus 5%. Padahal sebelumnya masih minus 2,5%. Pertumbuhan Indonesia. Ini pertumbuhan ekonomi ni yang sebenarnya kita perlu tahu ya guys. Sebab bila saya nampak ada kadrun, kadrun ni macam haters Jokowi, dia bagi tahu banyak hutang ini Presiden Jokowi ya. Tetapi di sini nampak Indonesia tidak seperti mana yang di komen-komen yang haters Presiden Jokowi ni guys. Diorang cakap apa ini golongan kadrun lah rasanya. Tapi di sini nyata Indonesia masuk 3 besar pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dunia guys. Ini buktinya ya. Oh, lagi apa lagi? Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Oh, China tuh guys. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tetapi yang sekarang dan yang akan datang. Managing Director-nya IMF mengatakan pada kita, Indonesia berada di 3 besar yang paling baik. Wow. Indonesia peringkat ketiga pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Masya Allah. Tahniah lah guys, tahniah. Tahniah kepada rakan-rakan di Indonesia. Yang akan mengalahkan negara yang lambat. Artinya, yang cepat yang akan menang. Situasi ekonomi global hingga saat ini masih berkembang sangat dinamis. Pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda setidaknya 215 negara di dunia semakin menimbulkan ketidakpastian terhadap ekonomi dunia. Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia diproyeksikan masuk ke dalam kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah China dan India. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, kepada Presiden Jokowi. Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Dalam hal ini, IMF dan Bank Dunia memprediksi bahwa perekonomian Cina akan tumbuh 1,9%, India 1,2%, sedangkan Indonesia sendiri akan tumbuh 0,5%. Saya ingat masa pandemi baru-baru ni ya, di mana negara-negara lain membuat total lockdown. Tetapi Jokowi dia tidak begitu. Dia tidak buat lockdown, tetapi dia mencari jalan untuk bagaimana melancarkan perkembangan ekonomi dalam tempoh pandemik tu guys. Wow.
Managing Director-nya IMF mengatakan pada kita, Indonesia berada di 3 besar yang paling baik. 3 besar ini adalah Cina masih tumbuh 1,9% plus. India akan tumbuh tahun ini, prediksi mereka 1,2% plus. Dan Indonesia berada di angka 0,5% plus. Selain itu, Presiden Jokowi juga membeberkan isi pembicaraannya 4 bulan lalu bersama Kristalina mengenai pertumbuhan ekonomi global yang akan mengalami resesi di angka minus 5%. Bank Dunia menyampaikan kepada kita bahwa ekonomi global pertumbuhannya akan berada pada posisi minus 5%. Padahal sebelumnya masih minus 2,5%. Pada keadaan normal, posisinya adalah 3-3,5%. Wah. Namun, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD menyampaikan bahwa ekonomi global akan terkontraksi dan berada pada minus 6% sampai dengan minus 7,6%. Bahwa ekonomi global akan terkontraksi dan berada pada minus 6% sampai minus 7,6% tahun 2020. Wow. Saya nggak tahu apakah ini akan bergerak lebih buruk lagi, karena memang situasinya sangat dinamis sekali. Oh, nomor 3 itu Beberapa bukan waktu lalu, calang-calang upaya itu. pemerintah Indonesia dalam menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi virus corona juga mendapatkan pujian dari International Monetary Fund atau IMF. Dalam pernyataannya, Kristalina mengatakan bahwa ia melihat Indonesia telah mengambil kebijakan yang signifikan dan tepat sasaran untuk mendukung perekonomian. And what is happening today is Indonesia is taking a set of measures that are significant, they're large, and they're well targeted to support the economy to go through this very difficult time. Kemudian secara khusus, IMF juga memuji koordinasi baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi serta pemberian perlindungan oleh pemerintah kepada UMKM. Ini Menteri Keuangan Indonesia tidak korup, jadi stabil. What we see Indonesia doing very well is to have a coordinated response between the Ministry of Finance and the Central Bank. So measures that are taken impactful, they're strong and impactful. What is very impressive is to see how much attention Indonesia is paying exactly on this issue of protecting firms, especially SMEs, in this period that would allow then, when the recovery comes, for the country to step up. Menanggapi berbagai prediksi tersebut, Presiden Jokowi tetap mengingatkan masyarakat untuk terus waspada terhadap berbagai kemungkinan dan antisipasi terhadap risiko apapun yang akan terjadi. Namun, kita tetap harus waspada kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua, second wave, dan masih berlanjutnya sekali lagi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021. Jadi guys, sudah dengar tadi bahwa negara Indonesia dia masuk tempat ketiga ya untuk pertumbuhan ekonomi di peringkat dunia. Jadi patutlah saya tengok Indonesia ni menjadi tuan rumah untuk pertemuan G20 di Bali pada bulan November tahun ini. Jadi rupa-rupanya ini pula ya dunia melihat Indonesia ni kerana dia dapat manage dia punya negara dengan ekonomi yang berkembang yang baik dalam tempoh pandemik pun, tapi masih lagi dapat mencapai yang terbaik ya di dunia, top ranking ketiga terbesar untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi ini bermakna negara Indonesia dia punya negara semakin hari semakin maju dan juga semakin berkembang. Jadi ternyata ekonomi di Indonesia ni tidak diragukan lagi. Patutlah sampai Elon Musk datang ke Indonesia ya. Dia akan datang ke Indonesia untuk membuat perusahaan roket di Indonesia. Bayangkan itu perusahaan roket itu bukan kaleng punya perusahaan tu. Dan ini satu kebanggaan sebenarnya bagi rakyat Indonesia, sebab dari segi kestabilan ekonomi itu ada pada negara Indonesia. Dengan kepimpinan yang dibawa oleh Presiden Jokowi, ternyata nampak kelihatan ya
dengan keadaan sekarang ni, Indonesia berada dalam top 3 untuk ekonomi, pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Jadi guys, ini satu kebanggaan sebenarnya bagi rakyat Indonesia ya, dan harus diteruskan dan juga harus mempertahankan dan menyokong pemimpin seperti Presiden Jokowi ini. Jadi guys, apa yang baik itu seharusnya dicontohi ya. Jadi sebenarnya perlu juga dicontohi seperti mana yang dibawa oleh negara Indonesia ni, kepimpinan negara Indonesia, sehingga akan menjadi masuk 3 terbesar ya, pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Jadi bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalau saya nampak di sini peranan pemimpin. Apabila pemimpin berperanan dengan baik ya, ternyata nampak hasilnya seumpama ini. Jadi semoga negara Indonesia terus saja kekal maju ya ke hadapan dan juga sentiasa dapat menikmati dapat menikmati perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. So, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.